Assalamualaikum, hai semua. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, podcast yang kedua ini aku mau bahas mengenai manajemen keuangan mahasiswa sama temenku nih. Seperti kayak yang podcast kemarin. Kalau podcast kemarin kan sama temen yang agak lama kenalnya. Nah, kalau ini mungkin ya agak lama tapi lebih lama yang kemarin. Yang teman kali ini itu teman satu kelasku. Pinter banget sih menurutku buat manage keuangan. Bener-bener bisa dicontoh sih. Yuk langsung saja. Boleh perkenalan Mbak? Silahkan. Oke, bismillah. Perkenalkan ya, nama saya Alma Rizky Nursasi, biasa dipanggil Alma, dan benar banget saya temennya Iva gitu ya, Mbak Iva, satu kelas, dan karena kita satu kelas, dan saya basicnya bukan keuangan, jadi apa ya, tadi yang dibilang Mbak Iva itu nggak sebegitunya ya, aku nggak pintar-pintar banget mengenai keuangan, itu mungkin dari pandangan Mbak Iva aja, padahal mah biasa aja gitu. Dan nantinya kita apa ya namanya sharing aja ya gitu. Jadi ngobrol santai gitulah, dan Siap. apa yang aku tahu dan yang pernah aku praktekkan gitu. Jadi Oke, bukan oke. yang apa ya pembahasannya yang teoritis banget, enggak, karena aku bukan ahlinya gitu ya teman-teman. Nah, iya benar. Ini itu Mbak Alma. Dia itu bakal jadi teman bicaraku buat sharing kepada teman-teman semuanya nih mengenai manajemen keuangan. Gimana sih caranya mahasiswa itu bisa memanage keuangannya biar biar nggak boros, biar mungkin uangnya bisa disisihin buat kebutuhan yang lain, memang yang lebih penting daripada jajan ataupun yang lain. Aku kira ini bakal enak didengerin sih, soalnya memang namanya juga kebutuhan itu pasti perlulah di manage. Nggak mungkin kan kita loss gitu aja mentang-mentang misalkan dikasih uang banyak sama orang tua, tapi kan setidaknya kita harus ngertiin keadaan gimana mencari uang itu nggak segampang kayak yang dilihat gitu. Nah, kira-kira gimana nih Mbak Alma? Menurut Mbak Alma ataupun yang sudah Mbak Alma lakuin sih sewaktu kuliah itu, sharing pengalaman Mbak Alma mengenai manajemen keuangan. Nah, manage keuangan Mbak Alma sendiri itu pas waktu kuliah dulu, pas waktu kuliah belum daring itu gimana sih Mbak? Boleh dong diceritain nih sama teman-teman biar teman-teman juga bisa mungkin meniru tips-tipsnya Mbak Alma yang sudah Mbak Alma lakuin kemarin itu. Boleh Mbak diceritain? Oke, terima kasih sebelumnya dari Mbak Iva udah kasih kesempatan aku ya buat sharing ya di sini ya, sharing Siap, aja. sama-sama. Jadi bukan karena aku bukan ahlinya gitu, ya tadi apa yang aku tahu, apa yang sudah aku lakukan gitu ya, dari pengalaman pengalaman aku, mungkin aku bisa sedikit bercerita di sini. Sedikit halnya teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari cerita-cerita aku. Nah, mengenai masalah manajemen keuangan ya, terutama manajemen keuangan mahasiswa gitu ya. Hidup jadi mahasiswa, hidup jadi anak rantau gitu ya di tanah rantau, di tanah orang gitu ya. Tentunya kan butuh ilmu ya, terutama dalam manage keuangan itu. Nah, kebanyakan mahasiswa juga kan dapat uang atau pendapatan itu sebagian besar dari kiriman orang tua ya. Karena nggak semuanya mahasiswa itu sudah bekerja atau punya pekerjaan sampingan biasanya Iya, kayak gitu kan. bener-bener bener banget nih. Jadi mutlak biasanya dari kedua orang tuanya, kiriman orang tuanya, jatah bulanan gitulah ya istilahnya. Nah, gimana sih caranya gitu ya biar jatah bulanan atau kiriman orang tua itu bisa nyukup gitu ya 1 bulan kita nggak kurang ataupun harus cari tambahan lain gitu. Kalau misal cerita pengalaman aja sih ya, ngomongin masalah keuangan itu emang
butuh ilmunya gitu ya, butuh menahan untuk mengeluarkan banyak ataupun sedikitnya, kita harus harus apa ya, benar-benar me-manage dengan baik. Kalau misal nggak kayak gitu, ya bakalan boncos gitu ya, tiap bulannya Iya bakalan dong, kurang terus, pasti. bakalan kehabisan gitu. Biasanya itu yang bikin pusing ya, kayak di tengah bulan, ini kirimannya udah habis, mau mau minta itu, mau minta lagi, biasanya kan kita ewoh ya, nggak enak gitu Iya sama orang bener, tua. emoh. Nah, kalau misal cerita aja sih ya, dari pengalamanku dulu sih, dari awal-awal kayak maba gitu kan, eee, aku tuh baru baru ngerantau gitu ya, baru pernah ngerantau karena ya dari SD, dari TK sampai SMA ya aku di daerah sendiri, jadi belum pernah ngerantau. Sekalinya Sama dong, rantau ya Mbak. pas waktu kuliah itu di Semarang. Aku domisili, aku di Tegal ya, aku asalnya dari Tegal terus ke Semarang. Jadi lumayan belajar banyak sih mengenai kehidupan di tanah rantau, terutama di masalah keuangan itu. Dan aku juga pendapatan dari orang tua ya, karena aku belum bekerja, maksudnya bekerja dalam artian punya pekerjaan sampingan atau apa, itu aku Bener. belum, karena ya murni itu dari kiriman orang tua, kayak gitu. Nah, kalau misal teman-teman juga, sama kayak aku tuh, jadi, mmm, uang bulanan itu biasanya aku tuh, ya udah kan orang tua itu akadnya apa, misalkan ngasih uang gitu kan buat apa, misal buat kebutuhan, biasanya kan ada orang tua yang ngasih ini buat jatah kebutuhan, kayak makan dan lain-lain, ini buat Ya akademiknya, ada dibeda-bedain yang itu. orang tua kayak gitu. Ada yang udah sekali ngasih, ngasih gitulah, intinya ngasih segitu buat sebulan gitu. Nah, dan di sini aku nggak mau ngomong kayak nominalnya berapa gitu ya, karena aku sadar tiap tiap kita dapat jatah dari orang tua pun berbeda-beda ya. Dari orang tua Bener-bener juga, beda eee, pastilah. apa ya namanya, pendapatannya juga beda-beda. Jadi ini buat general aja. Sebenarnya mau besar ataupun kecil, itu tergantung dari kitanya, dari diri kitanya untuk me-manage uang itu yang dikasih sama orang tua, gitu ya. Tadi akadnya buat apa dulu gitu kan, kalau misalkan emang itu buat kebutuhan kita, ya kita pergunakan sebaik mungkin. Dulu kalau misalkan dulu tuh aku dikasih uang tuh bulanan gitu ya, kalau nggak dapet kalau aku pulang terus dikasih uang saku gitu, ini buat 1 bulan kayak gitu, kalau nggak ditransferin gitu. Nah, biasanya yang aku lakukan itu, aku pas zaman maba itu, aku selalu mencatat. Ya, aku tuh punya buku buku apa namanya ya, buku catatan keuangan lah istilahnya. Mantap, Itu ngeri tuh nih. buku peninggalan zaman SMA dulu. Jadi itu ada buku besar gitu. Aku tuh biasanya nyatat keuangan aku tuh di situ, dari pengeluaran, pendapatan, maksudnya pendapatan tadi kan ya, kiriman orang tua sama buat pengeluaran aku setiap hari, aku catat semuanya. Waktu itu emang serajin itu ya, kayak banget, enggak. Waktu Emang itu rajin iya kok kayak ya. gitulah, pokoknya rajin banget nyatet kayak gitu, kayak tiap hari sekedar buat beli es teh gitu ya, misal 2.000 aja aku catet gitu loh. Nah, aku tuh di situ, tapi dari hasil catatan itu, aku tuh dapat banyak hal gitu loh, dapat pelajaran banyak karena, ketika kayak tiap harinya kita, pengeluarannya apa aja gitu ya, makan sekian, terus habis ini, ngapain, maksudnya beli es, misal apa, kayak gitu kan. Dulu tuh aku ini ya, kosnya belakang kampus, jadi nggak terlalu ngeluarin banyak uang buat transportasi, enggak, karena cuma jalan kaki. Pejuang Kayak gitu. jalan. Tadi ya, pertama mencatat, kedua tuh dari hasil catatan itu kan akhirnya kayak bulan pertama aku tahu gitu loh pengeluarannya tuh apa aja, yang banyak tuh di apa, di bagian apa, ini itu. Jadi kan tahu, terlihat jelas gitu loh. Nah, biasanya aku lihat kayak per harinya itu aku ngeluarin berapa ribu, kayak gitu-gitu. Nah, di situ jadi tahu, oh kebutuhan aku tuh berarti di tanah rantau tuh yang paling ini pasti kan makan ya, itu kebutuhan Makan makan. itu Kira-kira penting, tuh aku biasanya pol tuh makan, pentingnya. berapa kali sehari kayak gitu. Dibujetin, maksudnya kayak misal, oh aku sehari tuh makan, kayak sekali makan berapa, 5.000, 10.000 kayak gitu. Biasanya Oh, reng-reng. dulu sih aku hemat banget sih ya. Paling kalau mahasiswa tuh biasanya jarang sarapan juga. Pasti Mbak Iva juga, ini sih, apa namanya, ngerasain gitu biasanya, apalagi kalau
jamnya kita tuh udah masuk dari jam 7 gitu ya. Biasanya jarang sarapan. Ada juga sih yang sarapan, kalau enggak ya Kapan beli di kelas apalah buat dong? ganjel di perut kayak gitu. Intinya uang berapalah budget kita buat makan sehari itu gitu. Misalkan makan 3 kali sehari gitu ya, misal ini 10.000 misal kayak gitu. Ya udah berarti buat makan seharinya 30.000 kayak gitu. Terus pengeluaran apa selain makan? Kalau misalkan apa namanya ada transportasi, ya udah dicatat aja buat transportasi berapa se apa ya seminggunya atau seharinya tuh keluar Mhm. berapa. Itu Iya ya siap, makan, bener-bener. transportasi, terus biasanya ada biaya akademik juga apa ya kayak misal kalau kita kan udah sistem UKT ya, jadi nggak mikirin masalah SPP. Ya, SPP bulanan kan enggak ada. enggak. Kita ngomongin di mahasiswa UIN ya. Mungkin cerita ini bisa berbeda juga di mahasiswa lain gitu. Biasanya kan kalau tiap kampus juga di daerahnya berbeda, ya udah pengeluarannya berbeda. Tiap daerah kan ini ya, apa ya, harganya tuh beda-beda ya. Ada yang murah, ada yang mahal gitu. Kalau menurutku di Ngalian standar sih, gitu. Dibanding yang lain, di Ngalian, pengeluaran apa ya, biaya hidup di Ngalian ya standar, tergantung kitanya aja. Kayak gitu ya tadi, biaya itu budget kita buat makan, terus kayak transportasi misal ya yang ngeluarin transportasi Oke, kayak bener-bener. buat bolak-balik misalnya bawa kendaraan buat bensin ataupun yang buat naik transportasi umum, naik BRT ataupun ya yang lainnya kayak gitu. Itu ya yang kebutuhan pokok. Sama yang kebutuhan akademik tadi, yang misal kayak biasanya itu ini ya, ngeprint kayak gitu. Biasanya tugas-tugas mengenai tugas kayak ngeprint makalah ataupun buat apa, keterampilan apa, ini itu kayak gitu biasanya itu dibacatin juga. Kelihatan nih biasanya apa sih mata kuliah apa yang sering ngeluarin uang, itu biasanya kayak gitu. Itu kebutuhan-kebutuhan itu yang jadi kita tahu ketika kita sudah mencatat gitu. Akhirnya kita, oh berarti pengeluaran aku harus segini-segini, budgetnya aku buat makan sehari itu segini, kayak gitu. Terus tadi ya, kebutuhan bulanan kita juga kayak misal buat peralatan mandi ataupun apa, kita mau bikin apalah kayak gitu ya. Mungkin kalau cewek skincare atau apa gitulah. Nah, itu juga dibajetin. Jadi kebutuhan-kebutuhan pokok kita itu tuh berapa, gitu ditulis. Itu tuh jadi kita bisa lihat loh gambarannya. Oh, aku dapat uang dari orang tua tuh segini. Pengeluaran pokok tuh segini. Oh, bisa nih, aku masih punya uang sisa segini. Lah, uang sisa-sisa itu tuh kita pergunakan kayak buat apa? Kayak buat dana simpanan, terus mungkin kita punya program apa, punya program sedekah, kayak Mantap gak gitu. Juga tuh? bisa buat uang ini, biaya tak terduga, kayak misalkan biaya tak terduga itu apa, kayak misal yang bawa bawa apa nama bawa kendaraan, misal bawa motor, itu banyak kempes ataupun motornya rusak, apa masuk bengkel, itu kan Iya, penting biaya-biaya banget yang itu. nggak terduga ya biasanya. Kayak gitu, kalau nggak ya kita sih berdoanya semoga kita selalu sehat ya. Tapi kan nggak ada yang tahu ya namanya di tanah rantau barangkali apa kita kena musibah ataupun sakit kayak gitu, itu kan bisa jadi pengeluaran juga gitu loh. Nah, kita karena kita udah punya biaya apa namanya tadi, biaya cadangan intinya ya tadi ya, biaya tak terduga itu ya udah bisa digunakan untuk kayak biaya kesehatan kita. Kalau misal kita ada panas sedikit, misal mau periksa kayak gitu. Tapi kalau di kampus UIN kan ada klinik ya, ada klinik di Ya, kampus satu ada. tuh. Itu biasanya gratis sih, iya gratis. Kan kita juga udah dapat kartu kesehatan, biasanya ke situ. Juga di Puskesmas juga paling bayar berapa ya? 5.000 apa berapa ya? Iya lupa lah kayak gitu. Jadi jadi ada kebutuhan pokok kita sama kebutuhan yang tak terduga uang-uang itu. Ketika kita sudah mencatat, kita tahu pengeluaran kita apa aja di tanah rantau, intinya keperluan-keperluan pokok kita itu yang harus kita apa ya, garis besar. Dan jangan sampai dari pengeluaran itu tuh kita melebihi gitu loh. Boleh sih melebihi, tapi nggak setiap harinya, kayak gitu. Wah, mantap banget nih penjelasan dari sharing dari Mbak Alma ini ya.
Mungkin teman-teman bisa lebih ke mencatat gitu ya Mbak ya, mencatat tentang perihal apa aja keperluan, baik itu kebutuhan pokok ataupun kebutuhan tambahan gitu. Dan mungkin ada kebutuhan yang memang itu disisihkan untuk keperluan mendadak, keperluan yang memang tiba-tiba ada dan tiba-tiba muncul di saat kita memang nggak pernah berpikir itu akan ada, tapi setidaknya kita sudah menyisihkan uang buat itu gitu. Nah, terima kasih Mbak Alma sudah memberikan sharing yang luar biasa nih ya buat teman-teman juga, buat saya pribadi juga nih. Untuk selanjutnya nih Mbak, aku mau tanya nih perihal ada nggak sih hambatan yang memang pada waktu Mbak Alma itu manage keuangan Mbak Alma itu sesuatu yang menghambat itu ada nggak sih, kayak misalkan contohnya itu kayak mungkin kiriman dari orang tua eh, enggak kayak biasanya, atau ada di bulan itu benar-benar ada keperluan yang banyak gitu. Nah, coba mungkin Mbak Alma bisa sedikit bicara mengenai itu sih, hambatan gitu. Oke, kalau misalkan masalah hambatan, gini mungkin ya, kasusnya itu biasanya itu tadi ya, kalau misalkan apa ya, pengeluarannya itu nggak terduga itu pengeluaran yang nggak terduga itu lebih banyak dibandingkan kiriman yang orang tua gitu ya, kiriman yang orang tua kasih gitu. Jadi sebisa mungkin kita udah belajar menghemat, udah makan porsinya dikurangin atau apa gitu ya, yang biasanya makan apa gitu jadi apa gitu, makan ayam jadi tempe misal kayak gitu, ya emang itu kehidupan di tanah rantau emang kayak gitu ya. Maksudnya banyaklah hal-hal yang nggak terduga biasanya. Misal sebelum 1 bulan udah habis gitu, biasanya tuh kita inisiatif, ini sih, kayak misal kalau mahasiswa itu kan bisa cari itu ya, pekerjaan sampingan gitu. Itu banyak banget kayak misal, biasanya itu kalau mahasiswa itu jadi guru guru privat gitu kan, ngajar dari anak jenjang TK sampai SMA. Biasanya itu banyak ya lowongan ngajar di kampus gitu loh. Bukan dari kampus, sebenarnya dari luar gitu kan. Nah, di situ bisa dijadikan salah satu alternatif tambahan kayak gitu. Terus juga kalau misalkan ini, misal ada event-event tertentu, kita bisa ikutan. Biasanya kayak apa ya? Aku pernah lihat sih kalau misal kating-kating tuh jadi apa ya? Kayak event organizer. Enggak, bantu-bantu yang di ini bagian catering di pernikahan. Biasanya kayak gitu juga. Terus mungkin jualan kecil-kecilan. Kan sekarang banyak ya yang mahasiswa udah Iya, udah banyak, mulai udah. belajar bisnis gitu ya. Belajar jual beli online atau apa. Itu juga bisa dilakukan buat tambahan uang kita, uang penghidupan kita di tanah rantau gitu. Kayak misal jual pulsa gitu, itu juga bisa dilakukan. Aku juga kayak gitu pas pas apa ya? Itu tuh kan aku ini awalnya tuh bermula tuh dari ini teman-teman tuh minta minta tolong isiin pulsa. Akhirnya karena akhirnya jadi makin banyak yang tahu, ya udah aku mikir ya udahlah sekalian jualan aja kayak gitu. Itu juga Alhamdulillah. bisa dijadikan eh apa ya? Hal-hal atau salah satu alternatif buat menambah pendapatan kita gitu ya sebagai mahasiswa. Terus bisa ikut-ikut event-event lomba gitu ya. Siapa tahu kan menang. Biasanya kan dapat hadiah ya ada uang pembinaannya. Itu juga bisa. Terus kayak misal jago fotokopian atau misalkan ini nulis di koran, surat kabar gitu-gitu juga bisa sih. Terus biasanya jaga kantin kayak gitu. Jadi waiters juga pokoknya di pekerjaan sambilan itu banyak banget sekarang ya alternatifnya. Kalau misal mau nyari juga bisa gitu loh, yang bisa dikerjain part time. Kebanyakan sih itu ya, jadi guru guru privat Iya, banyak itu. kayak gitu sih. Kalau misalkan ini apa namanya belum bisa kerja sampingan gitu ya, belum bisa bagi waktu, ya itu mencoba ikut event-event lomba kayak gitu. Biar apa ya, nambah pengalaman, tapi ya nambah apa namanya, nggak diniatkan untuk semata-mata buat dapat uang gitu kan, buat pengalaman juga, kayak gitu. Oke, Mbak. Kalau hambatan lain
mungkin itu sih ya, kalau misalkan kita udah, apa ya, udah belajar me-manage keuangan dengan baik, insya Allah ya, hambatan-hambatan itu yang ada, kita bisa, apa ya, bisa meminimalisir gitu, mengurangi hambatan-hambatan itu. Sebenarnya kalau masalah keuangan emang sensitif ya, Pol sensitifnya. balik lagi itu, sebisanya kita mengatur bagaimana caranya kita buat menahan nafsu, benar-benar beli, benar-benar, mengeluarkan uang ya sesuai kebutuhan kita, belajar hidup sederhana dengan apa yang kita butuhkan, insya Allah ya uang itu cukup gitu. Tadi, kita punya uang seberapa pun kalau misalkan kita gunainnya jor-joran gitulah ya bahasanya, ya udahlah gampang nanti dapat lagi kayak gitu, ya bakalan rasanya kurang terus gitu. Kalau Iya, misalkan kurang kita tahu, terus. "Oh ya aku punya uang segini, gimana caranya aku, eee, bisa nabung," gitu ya. Syukur-syukur bisa nabung, terus punya program sedekah atau apa, aku pengen di bulan ini beli buku, misal kayak gitu, bisa gitu, sebenarnya bisa dari kitanya aja. Misal, apa namanya tadi ya, apa ya, alokasi yang buat jajan misalnya tadi udah makan terus pengen jajan, alokasi uang jajannya bisa di apa namanya, disimpan gitu ya buat alokasi beli buku, itu bagus banget malah ya. Nggak cuma ini ya, yang diisi nggak cuma jasadnya kita tapi rohaninya juga. Ini nih Otak kan juga butuh ilmu ya, gitu kan. Kita nggak cuma butuh makan tapi juga butuh ilmu juga. Itu sih. perlu digarisbawahi. Jadi iya, belajar menghemat, belajar hidup sederhana, Oke. mengeluarkan uang Oke. sesuai Oke, oke, kebutuhan oke. aja. Dan kalau tadi misalkan kita udah belajar cari uang ya, maksudnya adalah gitu ya, tambahan pekerjaan sampingan, kita mendapatkan uang, itu emang rasanya beda ya uang yang kita dapatin sendiri. Oh, ternyata kayak gini ya rasanya dapat uang gitu kan, dari hasil keringat sendiri, kayak gitu ya. Itu tuh akhirnya dari hasil itu tuh kita bisa belajar gitu loh, bisa lebih menghargai uang, jadi nggak boros. Aku kadang pengen beli ini, ya Allah nyarinya aja susah gitu kan ya. Ya udahlah belinya nanti aja, kayak gitu-gitu. Hal-hal yang lebih dibutuhkan dulu dibanding, keinginan gitu lah. Mendahulukan kebutuhan dibanding keinginan. Sebenarnya awal-awal susah sih, tapi kalau udah kebiasaan ya udah. Alhamdulillah gitu ya, berjalan sesuai dengan kebutuhan, gitu teman-teman. Dan ini juga ya mungkin hambatannya itu sekarang belanja online ya. Kalau misal apalagi kalau udah kenal toko oren, toko ijo gitu-gitu, maksudnya itu ya, nggak mau sebut merek. Itu tuh ini, apa namanya, apalagi punya banking, wah Apaan lah. udah boncos setiap bulan, apalagi tanggalnya sama. Itu biasanya cewek-cewek ya, tapi kayaknya nggak cewek juga sih, cowok juga kayaknya. Itu tuh juga salah satu, apa ya, eee, hal yang sulit buat kita kendalikan. Mungkin salah satu caranya kalau temanku tuh, dia tuh, kalau habis belanja, ya udah langsung di-uninstall gitu ya, toko-toko itunya. Kalau aku sih ini, dulu emang aku kayak gitu banget ya, boros banget. Tapi, ini, akhirnya tuh mencoba, ya udah, oke boleh beli gitu kan. Aku kan udah dianggarkan tadi nih, punya anggaran buat beli ini, itu, kayak gitu. Ya udah beli sekiranya yang benar-benar butuh, jangan kayak beli barang-barang receh gitu ya. Walaupun Nah, banyak, ya udah itu barang receh, nggak maksudnya barang receh tuh barang yang kita pengen gitu loh, yang pengen nggak tahu butuh apa enggak, lucu ih beli, kayak gitu-gitu, ternyata nggak kepake, kan mubazir ya. Di situ sih akhirnya meminimalisir hal-hal itu. heeh. Gitu. Dan tadi pas di awal aku kan cerita ya, kalau dulu tuh aku nyatet keuangannya manual ya pakai buku. Dan sekarang tuh banyak banyak banget kalau misalkan teman-teman males kayak gitu ya nyatet kayak aku, sekarang tuh banyak aplikasi catatan keuangan gitu. Pas itu ya semester 1 aku masih pakai buku, semester 2 aku mulai pakai aplikasi kayaknya. Iya. Dulu pakai, buka aja ya di Play Store tuh banyak catatan keuangan kayak gitu atau buku-buku apa. Aku juga sekarang masih pakai kok,
tapi udah ganti aku pakai buku kas sekarang. Kayak gitu. Jadi di situ juga kita bisa lihat langsung dan ini, apa namanya, lebih kelihatan gitu loh data statistiknya, kita pengeluarannya lebih banyak ke pengeluaran apa kayak gitu. Kan itu ada kategori-kategorinya. Kayak gitu, ya. Mungkin bisa dipraktekkan gitu ya. Intinya tuh belajar hidup sederhana gitu ya. Jadi kalau misalkan dari sekarang kita udah belajar menghargai uang, dalam artian bijak lah ya menggunakan uang, nantinya insya Allah ilmu keuangan insya Allah bisa diatasi gitu lah. Maksudnya insya Allah kita nggak nggak bakalan, maksudnya hidup susah ya nggak apa-apa, hidup kaya ya alhamdulillah kayak gitu. Bisa survive gitu di kehidupan walaupun punya ataupun nggak punya uang kayak gitu. Wah, begitu banyaknya ya hambatan-hambatan yang ada dalam perjalanan manage keuangan kita nih. Bahkan sampai hal-hal yang nggak berguna pun ya sebenarnya belum kebutuhan sih. Itu jadi salah satu hambatannya. Dan juga godaan-godaannya memang selalu menghantui kita sebagai anak-anak muda buat beli ini itu yang memang belum diperlukan gitu. Manfaatnya itu belum ada. Nanti kita bisa beli untuk ya nanti-nantilah waktu yang memang kita benar-benar pingin dan butuh gitu. Nah, Mbak Alma kan sudah menceritakan dan menjelaskan secara runtut begitu hambatan yang memang Mbak Alma sudah ini alami dan sharing kepada kita semua. Dari situ aku juga ini sih kayak semacam mendengar dan bahkan bisa menilai bahwa dari penjelasan Mbak Alma ini tadi ada beberapa tips yang memang sudah dibocorkan sama Mbak Alma nih ya. Salah satu dan salah berapa ini banyak kayaknya. Ada sebisanya ya buat menahan hawa nafsu nih tipsnya ini. Buat menahan hawa nafsu, beli sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga penting banget. Terus kemudian ada belajar hidup sederhana, belajar hidup hemat. Nah, ini adalah kesadaran diri bahwasanya kita itu juga perjalanan hidupnya masih jauh. Nah, dari alur yang masih jauh itu kita haruslah ada reng-rengan apa sih namanya tuh kayak rencana dan benar-benar setiap hidup itu pasti ada pembelajarannya, ada belajarnya. Nah, dari situ kita harus paham dan harus mengerti bahwa hidup ini akan terus berjalan dan kita harus selalu berpikir untuk ke depan, bukan hanya di waktu itu saja. Misalkan punya banyak uang di situ, terus kemudian kita berfoya-foya, enggak gitu. Kita harus mengerti keadaan nanti gitu. Nah, ada lagi juga itu belajar mencari uang atau kerja sampingan ini juga termasuk salah satu tipsnya yang disajikan oleh Mbak Alma gitu. Jadi kalau misalkan kita dapat ada kerja sampingan ya alhamdulillah banget, bahkan itu bisa jadi apa keuangan tambahan kita dan bahkan dari uang itu, uang yang dari hasil kerja keras, hasil keringat sendiri itu bikin kita belajar bahwa kita bisa berhemat dan kita sadar diri bahwa uang itu bisa loh sebenarnya kita sadar akan kepentingan uang gitu, nggak dikit-dikit foya, dikit-dikit hambur-hamburin gitu. Oke, teman-teman, kelihatannya kita terlalu fokus sama manage keuangan nih ya. Kapan-kapan kita ulang lagi, kita ngobrol lagi bersama Mbak Alma. Untuk kali ini, manage keuangan kali ini teman-teman bisa dengerin, teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan teman-teman sendiri. Mungkin saja cocok dan bermanfaat bagi kita semua gitu. Oke Mbak Alma, terima kasih atas waktunya untuk mau sharing kepada teman-teman. Lain waktu kita ngobrol lagi, oke? Sekian dari aku, Latifah. Bye-bye.